Oke, kita kerjakan post-test modul 1. Klik mulai kerjakan post-test. Berikut adalah salah satu contoh penerapan belajar merdeka yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah. A. Mengajari murid-murid materi tentang kebudayaan. B. Guru membuatkan peraturan yang harus dipatuhi di dalam kelas. C. Mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. D. Murid-murid harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar yang sudah dibuatkan oleh guru di sekolah. Oke, jawabannya adalah C. Dua. Apa definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? A. Manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, namun perlu dibantu oleh orang-orang di sekitarnya untuk menentukan keputusan. B. Manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. C. Manusia yang fokus dengan kekuatan yang dimiliki sehingga dapat menjalankan kehidupannya dengan merdeka. D. Manusia yang berdiri sendiri tanpa memperdulikan orang lain sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan hati dan pikirannya sendiri. Oke, jawabannya adalah B. Tiga. Pendidik sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki A. Perilakunya. B. Dasar hidupnya. C. Kekuatan kodratnya. D. Potensinya. Ya, jawabannya betul C. 4. Berikut ini langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka, kecuali A. Memahami peran diri menjadi pendidik. B. Menambah kapasitas diri sebagai pendidik. C. Membuat perencanaan kegiatan belajar. D. Adaptif, relevan dengan tujuan belajar murid-murid. Ya, jawabannya adalah B. 5. Sebagai guru, apa saja pengalaman yang perlu dimaknai oleh murid? A. Pengetahuan, keterampilan dan wawasan keilmuan, serta pendidikan karakter. B. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dan sikap untuk terus belajar. C. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, serta mendampingi murid untuk bisa memahami dan mencapai tujuan belajarnya. D. Wawasan pengetahuan dan mengajarkan mereka bersosialisasi. Oke, jawabannya adalah A.
6. Untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya mendidik anak, Ki Hajar Dewantara menyamakannya seperti A. Mendidik keluarga, B. Mendidik masyarakat, C. Mendidik teman belajar, D. Mendidik guru. Ya, jawabannya adalah D. Murid-murid kita saat ini adalah generasi digital native, fasih berselancar di internet, mendapatkan pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Apa yang dimaksud generasi digital native? A. Generasi yang tumbuh di era transisi digital. B. Generasi yang tumbuh sebelum perkembangan teknologi digital. C. Generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital. D. Generasi yang menemukan teknologi digital. Oke, jawabannya adalah C. Kenapa? Dengan menjadi guru, apa yang kelak akan dibentuk dengan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bahkan pemimpin masyarakat di masa depan? A. Kesenian, B. Kebudayaan, C. Adat istiadat, D. Keterampilan. Ya, betul. Jawabannya adalah B. 9. Untuk menjadi guru yang dapat menghadapi perubahan zaman yang dinamis, keterampilan apa yang perlu dimiliki seorang guru? A. Inovatif, B. Efektif, C. Adaptif, D. Reflektif. Apakah A, B, C, atau D? Oke, jawabannya adalah C. Terakhir, jika seorang guru ingin muridnya menjadi manusia yang memiliki empati, maka ia perlu melakukan hal-hal berikut ini, kecuali A. Memastikan muridnya selalu sukses. A. Memastikan muridnya selalu sukses dalam proses belajarnya. B. Memahami keberagaman sifat dan karakter murid-muridnya. C. Membiasakan murid-muridnya untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan. D. Menempatkan dirinya sebagai rekan belajar setara sehingga timbul perasaan saling memahami, menghargai, dan membutuhkan. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Nah, untuk memperbaiki jika ada keraguan, silakan klik kembali. Jika sudah, selanjutnya dan cek ulang jawaban. Sini juga bisa merubah jawaban yang sudah dijawab. Ya, sini ya. Kembali ke 1.
Selanjutnya, dua. Nah, agar lebih cepat, klik di centang hijau. Ya, kan, kembali ke soal nomor terakhir. Kemudian cek ulang jawaban. Jika sudah yakin, kumpulkan. Kita lihat nilainya. Oke. Luar biasa. Pemahaman Anda sangat baik. Berarti bisa dilanjutkan ke modul berikutnya. Oke, kembali. Ya. Lanjutkan dengan modul 2. Oke, modul utama pada bagian 1 itu banyak sekali ya. Ada 5 modul. Nah, modul berikutnya tentang materi dan soal, kita kunci jawaban, ditunggu pada video selanjutnya. Terima kasih. Ibu bapak guru sekalian, baiklah ibu bapak guru semuanya, kita lanjutkan ke post test yang kedua ya. Kunci jawabannya adalah sebagai berikut. Kita langsung kerjakan. Mulai kerjakan tes. Ada 12 soal. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan. Artinya, A. Tuntunan guru untuk membimbing murid. B. Tuntunan dalam proses pembelajaran. C. Tuntunan murid untuk beradaptasi. D. Tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Ya, D. Lanjut. 2. Apa definisi dari mendidik yang paling tepat menurut Ki Hajar Dewantara? A. Menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. B. Menuntun kehidupan murid agar mereka mampu menghadapi perubahan lingkungan dan menjalin hubungan sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. C. Mengajarkan murid mengenai hal-hal yang belum diketahui sehingga membuatnya menjadi lebih tahu agar wawasan dan keterampilan yang dimiliki menjadi lebih baik untuk masa depannya. D. Menetapkan kebutuhan murid dengan melihat karakteristik setiap murid agar proses pendidikannya dapat berjalan dengan lebih optimal. Oke, jawabannya adalah A. 3. Berikut ini adalah bentuk praktik pengajaran, kecuali A. Guru menyampaikan cara membuat puisi. B. Guru mengamati minat murid terhadap puisi. C. Guru mempelajari ragam puisi yang disampaikan. C. Murid mempelajari ragam puisi yang disampaikan guru. D. Guru meminta murid membuat puisi sesuai teori yang diajarkan. Oke, jawabannya adalah B. Selanjutnya,
Menurut Ki Hajar Dewantara, titik-titik merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. A. Menuntun. B. Tuntunan. C. Pendidikan. D. Pengajaran. Pendidikan atau pengajaran? Oke, jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 5. Menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu hasil dari tuntunan orang dewasa terhadap kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid adalah A. Perubahan dasar dan tumbuh kembangnya. B. Akal budi yang berkembang. C. Kekuatan murid yang semakin meningkat. D. Arah minat dan perubahan karakteristik diri. Ya, jawabannya adalah B. 6. Berikut pernyataan yang sesuai terkait pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. A. Tuntunan adalah salah satu bagian dari pengajaran. B. Tuntunan adalah salah satu bagian dari pendidikan. C. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. D. Pendidikan adalah salah satu bagian dari tuntunan. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut. Tujuh. Hanya fokus pada orientasi kognitif dalam pembelajaran dapat menyebabkan A. Murid malas belajar. B. Perkembangan kecakapan emosi dan sosial murid terabaikan. C. Murid tertekan untuk sekolah. D. Sistem penilaian tidak sesuai. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 8. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan barat mengedepankan rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya A. Pendidikan emosional dan kecerdasan. B. Olah rasa dan pendidikan intelektual. C. Pendidikan intelektual dan emosional. D. Pendidikan emosional dan olah rasa. Jawabannya adalah D. 9. Dasar utama yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keluhuran manusia, nusa dan bangsa adalah
kemerdekaan setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri, agar seperti tersebut di bawah ini, kecuali A. Berpikir merdeka dalam ketertiban bersama. B. Berperasaan. C. Dapat bekerja berdasar kehendak. D. Mengatur orang lain. Ya, jawabannya adalah D. Sepuluh. Sifat pendidikan yang paling sesuai dengan bangsa kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah A. Humanis, oportunis, kerakyatan. B. Humanis, kerakyatan, dan praktis. C. Humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. D. Humanis, kebangsaan, dan intelektualitas. D. Jawabannya adalah C. Lanjut 11. Penanda manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah berikut ini, kecuali A. Berdaya. B. Berbudi pekerti. C. Beriman. D. Berkuasa atas kehendak sendiri. Ya, jawabannya adalah C. Lanjut yang terakhir. Pengembangan budi pekerti atau olah rasa karakter. Pikiran atau olah pikir, dan jasmani atau olahraga. Murid melalui pendidikan tidak dapat dipisahkan karena penting untuk masa depan. B. Membuat diri murid menjadi seimbang. C. Akan menuntun bagaimana cara hidup dan memelihara hidup murid. D. Merupakan pokok pembelajaran dalam pendidikan. Oke, saya ulang. Pengembangan budi pekerti, olah rasa karakter, pikiran atau olah pikir, dan jasmani atau olahraga murid melalui pendidikan tidak dapat dipisahkan karena A. Penting untuk masa depan. B. Membuat diri murid menjadi seimbang. C. Akan menuntun bagaimana cara hidup dan memelihara hidup murid. D. Merupakan pokok pembelajaran dalam pendidikan. Ya, jawabannya adalah B. Nah, seperti biasa, jika ada mau diperbaiki, silakan pilih soal nomor berapa. Jika sudah, klik cek ulang jawaban. Dan sudah yakin, kumpulkan, kita lihat hasilnya. Oke, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul. Modul 2 sudah selesai, tinggal 3 modul lagi. Oke, seperti biasa, modul 3 untuk soal dan kunci jawabannya ditunggu pada video berikut.